Ini karena kehendak kita, tapi itu karena kebetulan Tuhan menempatkan tanggal 3 Februari adalah hari ulang tahunnya Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat Kini Zaitun. Yaitu sekarang kita ada di sini untuk merayakan hari ulang tahun Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat Zaitun yang ke-19. Baik, Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang hadir pada hari perayaan hari ulang tahun ini, mari kita akan masuk di dalam ibadah, yaitu kita akan masuk pada ruang Maha Kudus. Kita akan tenangkan pikiran kita akan kasih dengan menghormat kepada Bapak Ibu serta pemuda-pemudi. Bagi sendiri kita akan menyanyi pujian yang mengatakan ku masuk ke ruang Maha Kudus. Yesus Kristus sesuai dengan panitia atau panitia sudah memberikan tema di belakang saya dan juga di depan teman-teman. Di situ saya melihat temanya sangat menarik dan ketika Anda membaca pasti menarik. Ya, ini menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Mazmur 119 kita semua baca dalam Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 9. Dan Kejadian pasal 39 ayat 3. Teman-teman pasti sudah baca tadi karena sudah ada dalam panduan. Kita langsung memberikan tema. Temanya sudah ada di belakang saya, menjadi orang muda yang menjaga hidup dengan benar. Dua ayat ini sangat menarik untuk pemuda masa lalu dan masa kini. Menjadi orang muda yang menjaga hidup dengan benar, karena pemuda itu adalah situasi yang sangat sukar dan sulit. Dan kita bisa melihat ada dua pemuda yang hidupnya ada di dalam tantangan dan juga ada di dalam situasi yang sangat berat bagi kaum muda. Kita bisa tahu Yusuf dan Daud. Yusuf adalah seorang yang cerdik. Daud sebagai gembala yang cerdik di Perjanjian Lama. Untuk itu, bagaimana teladan kedua anak muda di Perjanjian Lama ini bisa kita intervensi dan implementasi juga dalam kehidupan sebagai anak muda masa kini. Ya, kita bisa melihat Daud adalah seorang muda
bisa mengalahkan, dan kau lihat Daud bisa mengalahkan anjing-anjing liar, sementara dia menjaga kawanan ternak domba di padang belantara. Dan Yusuf sebagai anak kesayangan Bapa, anak kesayangan Bapa menubuatkan Yusuf dengan jubah-jubah bahwa suatu kelak dia akan menjadi raja. Raja itu menjadi satu visi, Bapak bisa membuatkan visi. Kita sudah tahu cerita-cerita ini, tetapi menjadi fokus kita akan belajar. Ada dua bagian dalam ayat ini. Bagi yang pertama, anak muda yang benar hidup sesuai firman Allah. Anak muda yang benar, anak muda yang bukan salah. Anak muda yang benar hidup sesuai firman Allah. Anak muda yang masa ini, Mazmur 39 ayat 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman. Anak muda yang hidup benar adalah kelakuan dan karakter sifatnya dan moral sesuai ukuran firman, sesuai aturan-aturan firman. Aturan firman. Kelakuan bersih, benar itu timbul dari hati, timbul dari pikiran. Karena di hati, di pikiran hanya ada kebenaran Tuhan. Di dalam hati dan pikiran hanya roh Tuhan ada. Anak muda yang Tuhan Yesus kasih, anak muda yang hidup benar adalah anak muda yang ikut aturan-aturan Allah, aturan Yesus dan aturan Roh Kudus. Dia tidak melanggar satupun dalam hidupnya. Dia hidup sesuai firman. Itu disebut pemuda yang benar. Kita bisa melihat Keluaran 20 ayat 1 sampai 22. Hukum Yesus juga ada, hukum Roh ada, dan juga ada hukum keluarga, ada hukum pribadi dalam firman ini. Orang yang hidup sesuai itu adalah orang yang benar. Orang yang benar. Anak muda yang hidup bergaul dengan Allah di masa muda itu disebut anak muda yang benar. Anak muda yang bergaul dengan Tuhan, dia bukan bergaul dengan yang lain, bukan sesuai dengan firman, tetapi anak muda yang bergaul dengan firman itu disebut anak muda yang benar. Anak muda yang benar disebut anak muda yang hati, pikiran, hidupnya suci di hadapan Allah. Suci. Tidak ada noda di dalam hati, pikiran. Dia hidup suci di hadapan Allah. Anak muda yang benar disebut anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang benar itu takut akan Tuhan. Itu Amsal 1 ayat 7. Anak muda yang melakukan, anak muda yang benar adalah anak muda yang melakukan kehendak Allah. Seperti satu, anak muda yang hidupnya berdoa. Setiap hari dia berdoa. Sekalipun dia ada di dalam rumah, tetapi dia bisa keliling dunia. Dengan doa. Sekalipun tubuhnya ada di rumah, tetapi jiwanya keluar, dia jalan-jalan di Amerika, Afrika, dan seluruh di Pulau Papua. Itu disebut anak muda yang benar, adalah anak muda yang berdoa. Anak muda Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana berkata apa?
Tetap. Kalau berdoa bagaimana? Langsung tertidur. Itu bukan anak muda yang benar. Tetapi anak muda yang benar adalah anak muda yang tetap berdoa. Sementara berdoa langsung tertidur, itu bukan anak muda yang benar. Ya, anak muda yang memuji Tuhan, itu adalah anak muda yang benar. Ya, mulai dari saya, di rumah saya itu banyak gitar, tapi saya tidak memuji Tuhan. Langsung tidur ya. Berarti Tuhan pandang saya, oh itu bukan anak muda yang bagaimana ya, bukan benar, tapi anak muda yang tidur. Tuhan bilang. Ya, kalau di dalam radio HP, kalau kita jalankan lagu, kita goyangkan. Tapi kalau kita memuji Tuhan sendiri, bagaimana? Mengantuk. Itu bagaimana? Terbang. Iya toh? Tetapi di sini Tuhan bilang kamu harus tetap memuji Tuhan, karena itu adalah nafas. Orang mati tidak pernah memuji Tuhan. Anak yang benar memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekarang yang memuji Tuhan tapi tidur itu punya nafas atau tidak? Punya nafas atau tidak? Tapi kalau jalankan lagu pujian lewat HP, dia bisa tahan mata sampai pagi. Tapi kalau pujian sendiri dengan gitar, langsung tertidur. Berarti gitar yang kita mainkan itu obat tidur, tetapi yang HP itu obat tahan mata. Ini terbalik. Ya, anak muda Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak muda yang benar adalah anak muda yang membaca firman siang dan malam. Ya, sekalipun Anda sebagai pelajar dan mahasiswa ada di bangku pendidikan sekolah, tetapi Anda punya firman, membaca firman itu siang dan malam. Karena awal hikmat Anda memperoleh dari firman. Iya, kita harus membaca. Ini bukan perkataan saya, tetapi ini firman Allah yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2-3, Yosua 1 ayat 8. Ketika Anda membaca firman siang dan malam, dia akan menuntun hidupmu dan hidupmu akan berhasil. Ya, firman bukan berhalang, tetapi firman akan menuntun kepada cita-citamu. Untuk itu, firman Tuhan bilang, merenungkan firman itu siang dan malam. Sekarang di sini yang pemuda yang benar biasa membaca firman Tuhan ada siang dan malam. Adakah tidak? Jujur saja, ini baiknya Tuhan, ini sinagogenya Tuhan. Jujur saya tidak biasa baca firman. Teman-teman, bagaimana? Biasa toh, tidak apa-apa. Anak muda yang benar selalu membaca firman. Anak muda yang benar, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun situasi apapun, situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak memungkinkan, penghalang sekalipun, dia tetap beribadah. Karena itu adalah kewajiban. Ibrani 10 ayat 25. Dia tetap ingat sebagai pertemuan ibadah. Sekalipun hujan, dia harus pergi, tetap beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bagian dari kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Dia, berdoa, dan juga kita menyembah Tuhan. Ya, anak muda yang benar adalah anak muda yang memberi persembahan perpuluhan. Ya, anak muda yang Yesus Kristus sesuai dengan panitia atau tiap panitia sudah memberikan tema di belakang saya dan di depan teman-teman. Di situ
saya melihat temanya sangat menarik. Dan ketika Anda membaca pasti menarik. Ya, ini menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Mazmur 119. Kita semua baca dalam Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 9. Dan Kejadian pasal 39 ayat 3. Teman-teman pasti sudah baca tadi karena sudah ada dalam panduan. Kita langsung memberikan tema. Temanya sudah ada di belakang saya, menjadi orang muda yang menjaga hidup dengan benar. Dua ayat ini sangat menarik untuk pemuda masa lalu dan masa kini. Menjadi orang muda yang menjaga hidup dengan benar, karena penting itu adalah situasi yang sangat sukar dan sulit. Dan kita bisa melihat ada dua pemuda yang hidupnya ada di dalam tantangan dan juga ada di dalam situasi yang sangat berat bagi kaum muda. Kita bisa tahu Yusuf dan Daud. Yusuf adalah seorang yang cerdik. Daud sebagai gembala yang cerdik di Perjanjian Lama. Untuk itu, bagaimana teladan kedua anak muda di Perjanjian Lama ini bisa kita intervensi dan implementasi juga dalam kehidupan sebagai anak muda masa kini? Ya, kita bisa melihat Daud adalah seorang muda bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa mengalahkan anjing-anjing liar, sementara dia menjaga kawanan ternak domba di padang belantara. Dan Yusuf sebagai anak kesayangan Bapa. Anak kesayangan Bapa. Bapa menubuatkan Yusuf dengan jubah-jubah bahwa suatu kelak dia akan menjadi raja. Raja ini menjadi satu visi. Bapak bisa membuatkan visi. Kita sudah tahu cerita-cerita ini. Tetapi menjadi fokus kita akan belajar. Ada dua bagian dalam ayat ini. Bagian pertama, anak muda yang benar hidup sesuai firman Allah. Anak muda yang benar, anak muda yang bukan salah. Anak muda yang benar hidup sesuai firman Allah. Anak muda yang masa kini, Mazmur 39 ayat 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman. Anak muda yang hidup benar adalah kelakuan dan karakter sifatnya dan moral sesuai ukuran firman, sesuai aturan-aturan firman. Aturan firman. Kelakuan bersih, benar itu timbul dari hati, timbul dari pikiran. Karena di hati, di pikiran hanya ada kebenaran Tuhan. Di dalam hati dan pikiran hanya roh Tuhan yang ada. Anak muda yang Tuhan Yesus kasih, anak muda yang hidup benar adalah anak muda yang ikut aturan-aturan Allah, aturan Yesus dan aturan Roh Kudus. Dia tidak melanggar satupun dalam hidupnya. Dia hidup sesuai firman. Itu disebut pemuda yang benar. Kita bisa melihat Keluaran 20 ayat 1 sampai 22. Hukum Yesus juga ada, hukum Roh ada, dan juga ada hukum keluarga, ada hukum pribadi dalam firman.
Orang yang hidup sesuai itu adalah orang yang benar. Orang yang benar. Anak muda yang hidup bergaul dengan Allah di masa muda itu disebut anak muda yang benar. Anak muda yang bergaul dengan Tuhan, dia bukan bergaul dengan yang lain, bukan sesuai dengan firman, tetapi anak muda yang bergaul dengan firman itu disebut anak muda yang benar. Anak muda yang benar disebut anak muda yang hati, pikiran, hidupnya suci di hadapan Allah. Ia suci, tidak ada noda di dalam hati, pikiran. Dia hidup suci di hadapan Allah. Anak muda yang benar disebut anak muda yang takut akan Tuhan. Ia anak muda yang benar itu takut akan Tuhan. Ya, itu Amsal 1 ayat 7. Anak muda yang melakukan, anak muda yang benar adalah anak muda yang melakukan kehendak Allah. Seperti satu, anak muda yang hidupnya berdoa, setiap hari dia berdoa, sekalipun dia ada di dalam rumah, tetapi dia bisa keliling dunia dengan doa. Sekalipun tubuhnya ada di rumah, tetapi jiwanya keluar, dia jalan-jalan di Amerika, Afrika, dan seluruh di Pulau Papua. Itu disebut anak muda yang benar adalah anak muda yang berdoa. Anak muda, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana berkata apa? Kita kalau berdoa bagaimana? Langsung tertidur. Itu bukan anak muda yang benar. Tetapi anak muda yang benar adalah anak muda yang tetap berdoa. Sementara berdoa langsung tertidur, itu bukan anak muda yang benar. Ya, anak muda yang memuji Tuhan itu adalah anak muda yang benar. Ya, mulai dari saya, di rumah saya itu banyak gitar, tapi saya tidak memuji Tuhan. Langsung tidur ya. Berarti Tuhan pandang saya, oh itu bukan anak muda yang bagaimana ya? Bukan benar, tapi anak muda yang tidur. Tuhan bilang. Ya, kalau di dalam radio HP, kalau kita jalankan lagu, kita goyangkan. Tapi kalau kita memuji Tuhan sendiri, bagaimana? Mengantuk. Itu bagaimana? Terbalik. Iya toh? Tetapi di sini Tuhan bilang kamu harus tetap memuji Tuhan, karena itu adalah nafas. Orang mati tidak pernah memuji Tuhan. Anak yang benar memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekarang yang memuji Tuhan tapi tidur itu punya nafas atau tidak? Punya nafas atau tidak? Tapi kalau jalankan lagu pujian lewat HP, dia bisa tahan mata sampai pagi. Tapi kalau pujian sendiri dengan gitar, langsung tertidur. Berarti gitar yang kita mainkan itu obat tidur, tetapi yang HP itu obat tahan mata. Ini terbalik. Ya, anak muda Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak muda yang benar adalah anak muda yang membaca firman siang dan malam. Ya, sekalipun Anda sebagai pelajar dan mahasiswa ada di bangku pendidikan sekolah, tetapi Anda punya firman, membaca firman itu siang dan malam. Karena awal hikmat Anda memperoleh dari firman. Ya,
kita harus membaca. Ini bukan perkataan saya, tetapi ini firman Allah yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2/3, Yosua 1 ayat 8. Ketika Anda membaca firman siang dan malam, Dia akan menuntun hidupmu dan hidupmu akan berhasil. Ya, firman bukan bermalam, tetapi firman akan menuntun kepada cita-citamu. Untuk itu, firman Tuhan bilang, merenungkan firman itu siang dan malam. Sekarang di sini yang pemuda yang benar biasa membaca firman Tuhan ada siang dan malam. Adakah tidak? Jujur saja, ini baiknya Tuhan. Ini kenapa baiknya Tuhan. Jujur saya tidak biasa baca firman. Teman-teman, bagaimana? Biasa kok, tidak apa-apa. Anak muda yang benar selalu membaca firman. Anak muda yang benar, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun situasi apapun, situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak memungkinkan, tenggelam sekalipun, dia tetap beribadah. Karena itu adalah kewajiban. Ibrani 10 ayat 25. Dia tetap ingat sebagai pertemuan ibadah. Sekalipun hujan, dia harus pergi, tetap beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bagian dari kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Dia, berdoa, dan juga kita menyembah Tuhan. Ya, anak muda yang benar adalah anak muda yang memberi persembahan perpuluhan. Ya, anak muda yang mari kita berdoa. Kita merenungkan kalau kehidupan kita ada di posisi yang salah, waktu ini dan kesempatan ini adalah waktu yang pas untuk Anda pindah dari tempat yang salah ke tempat yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mulai dari pribadi, hamba Tuhan, orang yang salah dan berdosa. Saya juga sama seperti mereka. Kita semua sama. Ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, karena kami salah. Kalau hidup ini kami tidak hidup sesuai firman Tuhan, Roh Kudus buat kami hidup benar di depan-Mu. Melalui teguran firman ini, mulai dari saya, hamba Tuhan, kami semua dikuduskan dengan darah Yesus. Semua salah dosa kami, karakter sifat kami yang salah, api Roh Kudus bakar yang seluruh hidup kami menjadi satu kertas putih bulu domba. Kami juga ingin hidup seperti itu.